Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi, kali ini saya akan membahas buku Information System Research Methods, Epistemology and Application dari Alan Catterstill dan Latif Al-Hakim. Langsung saja kita ke bagian kesimpulan dari buku ini. Pada bagian pertama ini, Panagiotis Kanelis dan Thanos Papadopoulos menawarkan sebuah perjalanan spektrum perspektif epistemologis dan ontologis dalam sistem informasi, menawarkan latar belakang yang diperlukan untuk peneliti yang harus rajin mengeksplorasi toolkit metode penelitian yang tersedia dan kemudian membuat pilihan. Itu tidak mencoba untuk memecahkan masalah apapun dalam paradigma yang ada, atau menghadirkan apapun yang baru, tetapi secara sistematis memeriksa dan menjelaskan himpunan ontologis dan epistemologis yang mendasari asumsi yang mendasari setiap aktivitas penelitian. Setelah didiskusi singkat tentang ontologi dan epistemologi, bidang sistem informasi dan paradigma yang mendasarinya dibahas, dan berikut ini adalah analisis positivisme, interpretivisme, dan presentasi pendekatan interpretatif yang dipilih. Karenanya, bab ini berfungsi sebagai pedoman untuk diikuti oleh peneliti yang ingin mengklarifikasi dan mengevaluasi mereka pandangan mengenai asumsi epistemologis dan ontologis, memulai penyelidikan filosofis mereka sendiri. Akibatnya, itu berkontribusi dalam membantu peneliti untuk membangun latar belakang yang kuat, yang valid, dan penelitian yang ketat di bidang sistem informasi harus berlabuh. Di bab selanjutnya, unsur ontologis dan epistemologis dalam penelitian sistem informasi dikenalkan oleh Francis Chua dan Tony Garrett. Bab ini menjelaskan bahwa ontologi, epistemologi, dan metodologi saling terkait dalam cara yang dinamis. Ontologi serta epistemologi merupakan anteseden dan konsekuensi dari metodologi. Hubungan yang kompleks ini berdampak pada metodologi yang akan mempengaruhi hasil nantinya. Memahami bagaimana ketiga elemen ini dapat dikaitkan satu sama lain dapat membantu peneliti berkembang metodologi yang lebih baik untuk penelitian sistem informasi. Selanjutnya ada materi dari John Lonham dan Joe McDonough membahas penerapan metodologi teori beralas atau GTM dalam menangani implementasi sistem perusahaan IS dalam layanan kesehatan Irlandia secara khusus. Bab ini akan bermanfaat bagi para peneliti dan praktisi yang berusaha untuk fokus dalam implementasi ERP dalam organisasi perawatan kesehatan. Ada kekurangan literatur empiris untuk menjelaskan penerapannya. GTM untuk penyelidikan IS dalam organisasi perawatan kesehatan. Kepakuman empiris ini bahkan semakin berkurang. Kapan kami mengalihkan perhatian kami ke implementasi IS? Bab ini akan terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, memperkenalkan GTM yang dengan jelas menggambarkan manfaatnya bagi penyelidikan IS. Bagian kedua, menyediakan pembaca dengan aplikasi GTM dalam praktiknya. Bab ini diakhiri dengan refleksi tentang GTM sebagai sebuah pendekatan untuk empiris IS. Selanjutnya, bab 4 oleh Khalid Al-Mabruk dan Karen James. Ini adalah polemik yang bertujuan untuk menarik perhatian ke masalah yang terkait dengan penggunaan rasionalis ekonomi barat dan pandangan dunia positivistik ketika mempelajari masalah transfer IT di negara berkembang. Secara khusus, penulis menantang penggunaan ekstensif dari istilah sukses dalam literatur IT transfer arus utama yang masih ada, dengan alasan bahwa itu bermasalah untuk beberapa alasan. Riset transfer IT arus utama menggambarkan transfer IT sebagai linear utama, inkremental, dan progresif sejalan dengan keyakinan rasionalis ekonomi bahwa air pasang mengangkat semua perahu.
Mereka menyarankan teori materialisme dialektis Marx sebagai alternatif dari hegemoni yang dominan dan mendorong peneliti di IT transfer menerima fakta bahwa kontradiksi internal adalah bagian dari sistem dialektika. Ini peneliti pindahan didorong untuk melihat perlawanan lokal dengan lebih simpatik. Upaya bersama harus dibuat mengerti dan berdialog dengan yang lain. Rekomendasi dibuat untuk peneliti studi khusus berbasis wawancara lebih banyak daripada survei yang dikirim secara massal yang mungkin terbukti tidak efektif dalam menjangkau segmen populasi yang luas di lokasi non-barat. Disarankan agar keasikan literatur dengan elit perkotaan terpelajar dan perusahaan transnasionalis juga dapat membuktikannya menjadi penghalang bagi pemahaman kita yang meningkat dan perubahan sosial yang radikal. Bab 5 dari Gioporto de Albuquerque dan rekannya dari Hamburg menjelaskan penelitian tersebut di sistem informasi. Bidang information system telah ditandai dengan penggunaan berbagai metode dan landasan teoritis. Fakta baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketelitian hasil ilmiah dari penelitian information system tentang legitimasi bidang akademik information system. Di sisi lain, sejumlah peneliti information system telah memperdebatkan pandangan itu menghargai keragaman sebagai kekuatan bidang information system. Bab ini mendukung sudut pandang ini dan menganalisis hubungan antara penelitian information system dan konsep yang berasal dari perdebatan teoritis seputar transdisipliner. Penulis mempresentasikan hasil dari sekelompok peneliti dari berbagai latar belakang, disiplin ilmu terhadap sebuah platform integratif untuk orientasi penelitian information system transdisipliner. Platform Micropolis menyediakan bahasa yang sama bagi para peneliti, memungkinkan integrasi dari berbagai perspektif pertukaran pengalaman dan saling pengertian. Mereka juga membahas beberapa masalah praktis yang muncul dari kerjasama transdisipliner dalam penelitian information system. Selanjutnya, dari bab 6, menjelaskan epistemologi. Bab 6 oleh Paul Whitman dan Cap Johnson ini memberikan seperangkat pedoman untuk membantu peneliti sistem informasi dalam membuat, bernegosiasi, dan meninjau perjanjian kerahasiaan dengan berkonsultasi dengan penasihat hukum yang tepat. Ini juga meninjau penggunaan perjanjian kerahasiaan dalam penelitian akademis lingkungan dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif sektor publik dan swasta. Peneliti akademis aktif, praktisi industri, dan penasihat hukum perusahaan semuanya memberikan masukan pedoman yang disusun. Bibliografi beranotasi dan tautan disediakan untuk tinjauan lebih lanjut. Penjelasan bab 7 oleh Slinger Johnson dan Jacques Brinckemper prihatin bahwa meskipun sistem informasi sedang jatuh tempo daerah penelitian, laporan studi kasus sistem informasi umumnya tidak memiliki deskripsi metode yang luas, pertahanan validitas, dan jarang dilakukan dalam proyek peneliti multicast. Ini upaya mengurangi kemampuan untuk membangun teori dalam penelitian sistem informasi menggunakan laporan studi kasus. Dalam bab ini, mereka menawarkan pedoman, contoh, dan peningkatan untuk studi multicast. Jika peneliti sistem informasi sesuai pedoman ini, lebih banyak laporan studi kasus diberikan dan diterbitkan meningkatkan penelitian yang berkembang pesat bidang sistem informasi. Bab 8 oleh Erja Muston, Olila, dan juga Haikon ini memberikan pedoman metodologis teoritis dan praktis yang penting kepada para peneliti sistem informasi untuk melakukan studi sejarah. Studi ini menunjukkan bagaimana teori baru dapat ditemukan secara induktif dari studi sejarah menggunakan pedoman metodologi dari peneliti sebelumnya. Menggunakan beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara, semi terstruktur, arsip-arsip, dan berita terbitan, dan menggunakan metode analisis data baru dari pembelajaran dan sistem cerdas seperti self-organizing maps, SOM digabungkan dengan U-matrix dan pemodelan jaringan Bayesian. Bab ini juga mengurangi manfaat yang utama permasalahan karakteristik dan implikasi dari penelitian sejarah di bidang sistem informasi. Akhirnya, beberapa arahan penelitian diberikan untuk penelitian sejarah. Bab 9 mengenai pengembangan perangkat lunak. Pengembangan sistem skala besar adalah aktivitas kompleks yang melibatkan sejumlah ketergantungan yang bekerja sama.
Hanya sedikit studi yang berkonsentrasi pada koordinasi kegiatan pembangunan di konteks organisasi mereka. Studi penelitian 5V Ovaska mencoba mengisi setidaknya sebagian dari celah ini dengan mempelajari bagaimana proses pengembangan sistem dikoordinasikan dalam praktik. Penelitian tersebut menggunakan multimetodological pendekatan untuk menafsirkan koordinasi sebagai proses pengembangan sistem dalam organisasi perangkat lunak kontemporer di Finlandia. Metodologi didasarkan pada pendekatan studi kasus empiris, di mana tindakan konsepsi dan artefak praktisi dianalisis menggunakan prinsip dan kasus dan lintas kasus. Dalam ketiga fase penelitian, yaitu koordinasi multi-site, pemahaman kebutuhan, dan bekerja dengan metode pengembangan sistem, baik metode kualitatif dan kuantitatif, digunakan untuk memahami koordinasi dalam pengembangan sistem. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa pengembangan sistem kontemporer sangat kompleks dan lebih didorong oleh peluang dari yang saat ini diakui oleh para peneliti. Bagian yang paling menantang dari proses penelitian adalah kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, karena kurangnya multimetodologis pekerjaan dilakukan dalam disiplin information system. Bab 10. Metode evaluasi kegunaan berlimpah dalam literatur. Namun, tampaknya ada minat baru dalam pengujian kegunaan dari sudut pandang praktisi industri dan upaya baru untuk mencerminkan prinsip desain kegunaan di seluruh proses pengembangan perangkat lunak. Dalam bab ini, Judith Simons dan Andrew Conner memeriksa salah satu contoh pengujian kegunaan dari sudut pandang praktisi industri dan merefleksikan bagaimana metode evaluasi kegunaan dipersepsikan oleh pengembang perangkat lunak dari sistem berbasis konten dan mendiskusikan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penyatukan teori kegunaan, protokol, metode evaluasi kegunaan yang digunakan oleh praktisi. Secara khusus, penulis menggunakan metode prototype simulasi dan protokol talk aloud untuk membantu perusahaan pengembangan perangkat lunak kecil melakukan pengujian kegunaan. Mereka mengusulkan beberapa masalah yang muncul dari pengujian kegunaan dari perspektif peneliti dan praktisi dan mendiskusikan pemahaman mereka tentang transfer pengetahuan yang terjadi di antara keduanya. Bab 11. Metodologi sistem lunak telah digunakan untuk meningkatkan efektivitas analisis kebutuhan organisasi dalam pengembangan perangkat lunak dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai bentuk SSM untuk pengembangan perangkat lunak telah dikembangkan dan diperiksa di lingkungan yang berbeda oleh panel itu yang berbeda. Ada sedikit penelitian atau aplikasi yang dapat mengidentifikasi penggunaan SSM dalam pemeliharaan perangkat lunak. Ivan Lai dan Joseph Mula mengembangkan model SSM untuk pemeliharaan perangkat lunak sehingga peneliti lebih lanjut dapat dilakukan dengan metode model konseptual ini. Bab 12. Baru-baru ini, banyak organisasi menyadari keterbatasan sistem warisan mereka untuk beradaptasi dengan persyaratan teknis baru. Tren menuju aplikasi e-niaga kemandirian platform dapat digunakan kembali komponen yang telah dibuat sebelumnya. Kapasitas untuk konfigurasi ulang dan keandalan yang lebih tinggi telah berkontribusi pada kebutuhan untuk memperbaharui sistem saat ini. Akibatnya, sistem lama perlu direkayasa ulang menjadi sistem berbasis komponen baru. Bab ini oleh Valverde dan rekannya menunjukkan penggunaan pendekatan ilmu desain dalam penelitian rekayasa ulang sistem informasi. Dalam studi ini, ilmu desain dan model Bunch-Von-Weber digunakan sebagai kerangka penelitian umum untuk membangun dan mengevaluasi model konseptual yang dihasilkan oleh pendekatan berbasis komponen dan tradisional dalam merekayasa ulang. Merekayasa ulang sistem warisan menjadi komponen sistem informasi berbasis. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memverifikasi bahwa model berbasis komponen yang direkayasa ulang mampu mewakili persyaratan bisnis yang sama dengan sistem warisan. Bab 13. Kegiatan logistik di suatu perusahaan terdiri dari proses yang cakupannya luas, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan aliran
dan penyimpanan material, pelayanan, dan informasi mulai dari titik asal sampai pada titik konsumsi. Jika teknologi informasi komputer dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ini, biaya logistik akan menurun dalam jangka panjang dan efisiensi kegiatan logistik akan meningkat secara substansial. Dalam bab ini, Solly Graham Pocharel dan Carmen Monday menjelaskan metode untuk mempelajari dampak TIC di perusahaan logistik. Jenis studi ini berguna untuk menyusun kebijakan perbaikan proses bisnis jangka panjang di suatu negara atau wilayah. Penulis menyarankan metode pengumpulan data dan penyajikannya melalui analisis deskriptif dan statistik. Mereka menyarankan penggunaan metode statistik untuk menguji hubungan antara berbagai variabel dan implementasi teknologi informasi komputer. Mereka memberikan studi kasus hipotesis untuk mewujudkan langkah-langkah dalam analisis. Bab ini akan bermanfaat bagi peneliti yang melakukan studi tentang dampak dan kesesuaian teknologi informasi dan komunikasi di bidang logistik dan sektor penyediaan layanan lainnya. Hasil yang diperoleh dari jenis studi ini dapat membantu mengambil keputusan untuk memahami peluang dan rintangan dalam mencapai efisiensi yang lebih besar dalam proses organisasi melalui penggunaan teknologi informasi modern. Bab 14, Organisasi Manajemen Aset Teknik atau IAMO semakin termotivasi untuk menerapkan sistem intelijen bisnis atau BI sebagai tanggapan terhadap lingkungan informasi yang tersebar dan persyaratan kepatuhan. Namun, penerapan sistem kecerdasan bisnis BI merupakan pekerjaan kompleks yang membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Namun, sejauh ini hanya ada beberapa faktor penentu keberhasilan kritis CSF yang dapat dirujuk oleh manajemen. Menggambar pada kerangka CSF yang berasal dari studi Delphi sebelumnya, William Yeo dan rekannya menggunakan desain kasus ganda untuk memeriksa bagaimana CSF ini dapat diimplementasikan oleh 5 IAMO. Studi kasus mendukung konstruksi dan penerapan kerangka CSF, dan CSF ini adalah dukungan dan sponsor manajemen yang berkomitmen. Visi yang jelas dan kasus bisnis yang mapan, kejuaraan bisnis sentris dan komposisi tim yang seimbang, pendekatan pengembangan dan kerja interaktif yang digerakkan oleh bisnis, manajemen perubahan yang berorientasi pada pengguna, kerangka kerja teknis yang digerakkan oleh bisnis, scalable dan fleksibel, serta kualitas dan integritas data yang berkelanjutan. Lebih penting lagi, penelitian ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa organisasi yang menangani CSF dari pendekatan orientasi bisnis akan lebih cenderung mencapai hasil yang lebih baik. Bab 15, tinjauan literatur menunjukkan bahwa tampaknya hanya ada sedikit penelitian yang dilakukan tentang adopsi EDI oleh UKM, khususnya di Singapura. Studi oleh Ping Li dan Joseph Mula adalah upaya pendahuluan untuk mengukur area ini. Dengan menggunakan metodologi berbasis survei, peneliti menguji adopsi EDI. Hasil menunjukkan bahwa UKM Singapura mengkonfirmasi temuan beberapa peneliti bahwa adopsi EDI secara signifikan terkait dengan penjualan tahunan perusahaan, tetapi tidak secara signifikan terkait dengan ukuran karyawan seperti yang ditunjukkan oleh penelitian lain. Studi ini bertentangan dengan studi adopsi EDI dimensi tunggal sebelumnya yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan, penjualan tahunan, dan kedalaman EDI. Ukuran organisasi menunjukkan hubungan yang signifikan dengan volume dan keraguan penggunaan EDI, tetapi tidak dengan kedalaman dan luasnya. Alasan terpenting bagi UKM Singapura untuk mengadopsi EDI adalah tekanan dari mitra dagang berkemampuan EDI mereka, yang menganggap tekanan dari pesaing mereka sebagai yang paling tidak penting. Bab 16, tentang layanan web. Penggunaan sistem informasi geografis atau GIS telah menjadi perhatian besar belakangan ini. Banyak aplikasi GIS yang diperkenalkan kepada orang-orang biasa dan bukan ahli komputer melalui mesin yang mereka gunakan sehari-hari seperti mobil atau GPS, seluler, sistem lokasi, internet sistem lokasi, dan pemanduan arah, dan lain-lain.
Google Earth, aplikasi online gratis, adalah salah satu sistem geografis online yang menyediakan berbagai fungsi kepada pengguna untuk menjelajahi tempat manapun di bumi. Perangkat lunak ini menggunakan internet untuk terhubung ke database dunia online dan melakukan perjalanan dalam hitungan detik antar kota. Dalam bab ini, Hatem Halahaw secara singkat menjelajahi Google Earth dan menyajikan kemungkinan tampilan masa depan dan perluasan dari aplikasi GIS ini dengan menambahkan fitur waktu yang memberikan Google Earth kemampuan untuk menyimpan sejarah informasi geografis yang mengarah ke Google Earth baru. Sejarah geografi bumi. Untuk tujuan ini, bab ini menyajikan pendekatan penyimpanan dan pengindeksan yang akan digunakan oleh penyimpanan, pengindeksan, pengambilan, dan memanipulasi data geografis yang digunakan oleh basis data geografis dunia yang digunakan oleh Google Earth. Bab 17. Teknologi web semakin diadopsi untuk pengembangan aplikasi publik dan pribadi karena kebanyakan keuntungan intrinsik. Karena difusi ini memperkirakan upaya yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi web merupakan masalah yang muncul di bidang rekayasa web, karena dapat sangat mempengaruhi daya saing perusahaan perangkat lunak. Untuk tujuan ini, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa teknik estimasi telah diusulkan. Selain itu, banyak studi empiris telah dilakukan sejauh ini untuk menilai efektivitasnya dalam memprediksi upaya pengembangan aplikasi web. Dalam bab ini, Sergio Di Martino dan rekannya melaporkan dan mendiskusikan hasil studi empiris paling signifikan yang dilakukan di bidang ini. Bab 18 menjelaskan tentang e-marketing. Akhir-akhir ini, telepon seluler yang mengakses internet sedang berkembang pesat di Jepang. Pertama, Kazuhiro Takeyasu memeriksa fungsi dan fiturnya. Bab ini membahas klasifikasi layanan yang ditawarkan, karakteristik alat komunikasi dunia maya, dan perbandingannya dengan instrumen seluler, serta kekuatan dan kelemahan telepon seluler. Pemasaran seluler kemudian dibahas dari berbagai perspektif, termasuk kemampuan untuk menggunakan pemasaran waktu nyata, pemasaran kupon online, kemudahan navigasi pelanggan, prosedur pembelian tanpa batas, dan pengambilan serta pemanfaatan informasi tanpa batasan waktu dan spasial. Penulis menganalisis perbedaan makna antara apa yang disebut 4P dalam pemasaran, perdagangan nyata, dan pemasaran dunia maya. Akhirnya, beberapa kasus penggunaan telepon seluler dianalisis. Bab 19. Lelang online adalah cara yang semakin populer untuk menyelesaikan transaksi elektronik. Baik situs lelang online menggunakan beberapa jenis sistem reputasi atau umpan balik, di mana pihak dalam suatu transaksi dapat menilai satu sama lain. Namun, umpan balik pembalasan mengancam untuk merusak sistem informasi ini. Umpan balik pembalasan terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi percaya bahwa pihak lain akan meninggalkan umpan balik negatif jika mereka melakukan hal yang sama. Ross Malaga memeriksa data yang dikumpulkan dari eBay untuk menunjukkan bahwa ada umpan balik pembalasan dan untuk mengkategorikan masalah. Sebuah solusi sederhana untuk masalah umpan balik pembalasan escrow umpan balik dan dijelaskan.